Saya adalah pria abad ini. Tidak ada yang akan melupakan saya. Itulah salah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Lopez. Pedro Alonso Lopez, aka The Monster of the Andes, adalah seorang pedofil Kolombia dan efebofil dan pembunuh berantai, pemerkosa berantai, pengutip, dan penculik yang telah diyakini membunuh lebih dari 300 gadis muda di Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Pedro Alonso Lopez lahir di Kolombia pada tahun 1948 di kota madya Venadillo, Tolima. Dalam 6 bulan setelah kelahirannya, ibunya pindah ke Santa Isabel. Pedro Lopez adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara yang lahir dari Benilda Lopez de Castareda, seorang pelacur dan memiliki anak kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada figur ayah. Ayahnya yang bernama Megdardo Reyes dibunuh 6 bulan sebelum kelahirannya. Ayahnya yang saat itu telah menikah dengan wanita lain berselingkuh dengan Castaneda, ibu Lopez. Reyes, ayah Lopez, ditembak dan dibunuh ketika masa pemberontak menyerang toko kelontong tempatnya berada. Serangan ini terjadi pada awal perang saudara di Kolombia yang dikenal dengan nama La Violencia. Ketika dia berusia 8 tahun, ibunya memerkoki Lopez menganiaya adik perempuannya yang mengakibatkan dia diusir dari rumah. Beberapa hari kemudian, dia ditemukan oleh seorang pedofil yang membujuknya dengan janji akan makanan hangat dan tempat tidur. Sebaliknya, pria itu membawanya ke rumah kosong dan berulang kali menyodomi dia. Setelah kejadian itu, dia bergabung dengan geng anak jalanan untuk perlindungan. Geng itu sering berkelahi dengan orang lain dengan pisau dan ikat pinggang, hanya untuk mendapatkan makanan dan tempat tidur. Mereka juga akan merokok basuko, sejenis obat yang berasal dari kokain. Setelah menghabiskan 4 tahun bertahan hidup di jalanan, Lopez dibawa oleh sebuah keluarga dari Amerika dan menjadi siswa di sekolah anak yatim piatu. Tetapi dia melarikan diri setelah dia dianiaya oleh seorang guru. Lopez pernah bilang, "Aku lebih suka gadis-gadis di Ekuador. Mereka lebih lembut dan penuh kepercayaan, lebih lugu, tidak seperti gadis Kolombia yang tidak percaya pada orang asing." Setelah Lopez tumbuh sebagai seorang dewasa muda, Lopez mulai mencuri mobil dan menjualnya ke toko potong lokal dengan imbalan sejumlah uang. Lopez ditangkap pada tahun 1969 karena mencurian mobil dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di Bogota. Setelah 2 hari di penjara, dia diperkosa secara brutal oleh 3 narapidana lainnya, sebuah peristiwa yang sangat membuatnya trauma. Setelah ini, Lopez membuat belati untuk dirinya sendiri dan memburu pemerkosanya dan membunuh mereka semua. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia juga pernah diperkosa oleh narapidana keempat yang lolos dari amarahnya, dan dia juga mencekik biang keladi pemerkosa dengan tangan kosong. Pembunuhan itu membuatnya dihormati oleh narapidana lain yang tidak pernah berani mengganggunya lagi, dan dianggap sebagai tindakan pembelaan diri oleh Departemen Kehakiman Kolombia setempat. Oleh karena itu, dia hanya mendapatkan hukuman tambahan selama 2 tahun. Setelah dibebaskan pada tahun 1978, Lopez menjadi gelandangan dan mulai menculik, memperkosa, dan membunuh rata-rata 3 gadis muda per minggu. Pada suatu hari di Peru, Lopez berusaha menculik seorang anak berusia 9 tahun dari suku Indian, tetapi dia tertangkap basah. Akibatnya, Lopez dipukuli, disiksa, dan dikubur sampai lehernya oleh penduduk asli yang berencana menuangkan sirup ke kepalanya dan membiarkannya dimakan hidup-hidup oleh semut. Namun dia diselamatkan oleh seorang misionaris Amerika yang turun tangan dan meyakinkan mereka untuk membiarkan dia, menyerahkannya ke polisi. Sebenarnya suku tersebut dengan enggan setuju, tetapi misionaris itu tetap membawa Lopez ke perbatasan Kolombia, di mana dia membebaskannya. Setelah itu, Lopez mulai melakukan perjalanan melalui negara Kolombia dan Ekuador.
menculik, dan membunuh lebih banyak gadis di sepanjang jalan. Polisi pada awalnya percaya bahwa perbuatan lingkaran perbudakanlah dan prostitusi dengan menculik anak-anak. Itulah yang terjadi. Modus operandi Lopez ialah dengan menargetkan gadis-gadis muda yang berusia antara 8 dan 12 tahun. Kebanyakan dari komunitas pedesaan American Indian yang miskin. Dia tidak memiliki preferensi rasial dan dia mengaku pernah tergoda untuk menculik gadis Kaukasia, termasuk turis asing, tetapi dia menahan diri karena mereka diawasi lebih dekat oleh orang tua mereka. Lopez akan menguntit gadis-gadis itu untuk waktu yang tidak diketahui dan kemudian menculik mereka. Lopez akan membawa mereka ke tempat terpencil di mana dia akan memperkosa mereka dan kemudian mencekik mereka sampai mati. Setelah itu, dia akan menguburkan tubuh mereka di kuburan yang dangkal dalam kelompok 3 atau 4 orang. Sebelum mereka membusuk dan terlalu lama, Lopez akan kembali dan bermain pesta teh dengan sekelompok mayat. Lopez hanya membunuh di siang hari karena dia ingin melihat dengan jelas wajah korbannya saat mereka meninggal. Dan ketika Lopez membunuh narapidana yang pernah memperkosanya, dia melakukannya dengan mencukur kepala mereka. Lopez juga pernah berkata, "Saya kehilangan kepolosan saya pada usia 8 tahun. Jadi saya memutuskan untuk melakukan hal yang sama kepada sebanyak mungkin gadis." Pada bulan April tahun 1980, di sekitar Ambato, di saat Ekuador dilanda banjir bandang yang mengakibatkan terjadi penggalian secara tidak sengaja terhadap jasad beberapa gadis muda yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kejadian tersebut mendorong polisi untuk membuka kembali penyelidikan mereka dan berkontribusi terhadap penangkapan terakhir Lopez di tahun yang sama. Pada tahun yang sama, Maria Poveda dan ibunya Carvina pergi ke daerah dekat Ambato, Ekuador, di mana 4 jenazah anak yang hilang telah ditemukan. Beberapa hari kemudian, Lopez berusaha menculik Maria Poveda yang berusia 12 tahun dari pasar, tetapi gagal ketika ibunya menangkapnya dengan bantuan wanita lain. Dia digantung di tempat, tapi Lopez diselamatkan oleh petugas polisi dan ditangkap sambil menyatakan bahwa dia adalah orang baik dan dia memiliki hati yang bersih. Saat penahanan, Lopez diinterogasi standar sampai dia memberitahu polisi bahwa dia bukan orang Ekuador, tetapi dia seorang gelandangan Kolombia. Kemudian seorang letnan polisi memukulinya dan menuduhnya sebagai bagian dari geng yang menculik gadis-gadis dari Ambato. Petugas itu mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengaku, tetapi Lopez tetap diam. Pada saat itu, atasan polisi itu datang, yaitu Kapten Pastor Cordova, yang memasuki ruangan dan menyuruh semua polisi pergi, memutuskan untuk menginterogasi tersangka sendiri dengan pendekatan yang lebih bersahabat. Dia menawari Lopez makanan dan juga rokok dan menanyakan kesehatan dan perasaannya sebelum meminta informasi tentang geng penculik. Lopez mengangkat bahunya dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ketika kapten memberitahu bahwa dia berada dalam tekanan besar dari keluarga gadis-gadis yang hilang untuk menemukan siapa sebenarnya yang menculik para gadis-gadis itu, Lopez memberitahu kapten polisi itu bahwa dia dapat menunjukkan salah satu korban di sebuah kabin di luar kota. Lalu polisi pergi ke kabin itu dan menemukan mayat yang tanpa busana tergeletak di kasur tua yang diidentifikasi sebagai Innova Jacome, seorang gadis yang hilang. Lalu kapten polisi itu bertanya lagi kepada Lopez berapa banyak gadis yang telah dia bunuh. Lopez melihat ke atas dan berkata, lebih dari 200 di Ekuador, beberapa puluh di Peru, dan banyak lagi di Kolombia. Lalu presiden diberitahu dan presiden memerintahkan agar Lopez dibawa ke tempat dia meninggalkan jenazah sampai semua korban di Ekuador ditemukan. Lopez membawa para polisi ke lebih dari 30 kuburan dangkal
Tetapi setelah mengetahui bahwa dia akan didakwa atas pembunuhan, dia berhenti bekerja sama dan menyatakan tidak bersalah. Sebanyak 53 jenazah ditemukan di Ambato saja. Meskipun banyak kuburan yang telah terbongkar oleh banjir bandang dan juga oleh hewan-hewan liar, dan sebelum penyidik dapat menemukannya, jumlah jenazah korban pembunuhan Lopez diperkirakan mencapai 110 jenazah. Tetapi banyak orang percaya bahwa jumlah totalnya adalah lebih dari 300 orang. Banyak petugas polisi dan wartawan tidak setuju dengan perkiraan terakhir yang mengatakan bahwa perkiraan itu masih sangat rendah. Karena Lopez telah berhenti bekerja sama dengan pihak kepolisian, Lopez dihukum atas 3 pembunuhan pada tahun 1980 dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Itu adalah hukuman yang maksimum untuk pembunuhan di bawah Ekuador. Dia dipenjara di bagian Pavilion B di penjara Garcia Moreno di Quito, di mana dia di sana menjadi modal tahanan dan bertemu dengan seorang pembunuh berantai pedofil lainnya dari Kolombia, yaitu Daniel Camargo. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1994, Lopez dibebaskan dari penjara karena berperilaku baik. Lopez mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pembebasannya itu. Tetapi 1 jam kemudian dia ditangkap lagi sebagai imigran ilegal dan dideportasi ke Kolombia. Lopez berusaha untuk menghentikan deportasinya, mengklaim bahwa dia telah memperoleh kewarganegaraan Ekuador pada tahun 1974. Tetapi Lopez sama sekali tidak bisa memberikan bukti apapun tentang hal ini. Di Bogota, Lopez memprotes saat dia menjalani evaluasi medis. Lopez menuntut dirinya untuk dibebaskan, meskipun massa yang marah telah berkumpul di luar dengan maksud untuk menghukum mati Lopez. Namun anehnya, tidak ada satupun yang pernah menuntut Lopez atas pembunuhan di Kolombia. Pihak berwenang masih enggan membebaskannya. Lalu, pihak berwenang memindahkan Lopez ke El Espinal, tempat dia tinggal beberapa dekade sebelumnya bersama ibunya, dengan harapan salah satu korbannya yang lebih tua akan muncul. Kemudian, seorang wanita lokal bernama Alba Sanchez mengklaim bahwa dia pada tahun 1979 melihat Lopez pergi dengan putrinya yang bernama Floralba dari rumahnya sebelum tubuh Floralba ditemukan diperkosa dan dicekik di luar kota. Modus operandi ini sangat identik dengan pembunuhan Lopez yang diketahui di Ekuador. Lalu Lopez dinyatakan bersalah setelah persidangan singkat. Tetapi pembelanya menuntut agar dia menjalani evaluasi psikiatri terlebih dahulu. Lopez dinyatakan gila pada tahun 1995 dan akibatnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, alih-alih akan dikirim ke penjara. Pada tahun 1998, evaluasi baru menganggap Lopez waras dan dia dibebaskan dengan jaminan $50 dengan syarat bahwa dia harus terus menerima perawatan psikiatris dan melaporkan dirinya ke polisi setiap bulan. Namun, Lopez sama sekali tidak pernah melakukan kedua syaratnya itu. Lalu Lopez didiagnosis sebagai sosiopat dengan gangguan kepribadian. Kabar pembebasan Lopez ini menimbulkan histeria di Ekuador. Ada desas-desus bahwa dia telah terlihat di bagian utara negara sekitar waktu ini. Tetapi tidak ada satupun yang pernah mengkonfirmasi hal ini. Lalu Lopez terlihat lagi di El Espinal ketika dia mengetuk rumah ibunya sendiri, Benilda. Wanita miskin itu mengakui bahwa dia mengira Lopez akan membunuhnya karena dia telah menyalahkannya atas setiap rasa sakit yang ada di dalam hati Lopez. Dalam wawancara televisi bertahun-tahun sebelumnya, dia memohon agar Lopez tidak akan pernah dibebaskan. Namun Lopez dengan tenang menyuruh ibunya berlutut karena dia ingin memberi ibunya restu. Setelah itu, Lopez menuntut warisan dalam hidup dengan alasan bahwa dia tidak memiliki sarana untuk menopang dirinya sendiri. Lalu ibunya memberikan beberapa lembar uang yang dia simpan di laci dan tempat tidur tua yang sudah dibongkar oleh Lopez untuk dijual. Setelah itu, ibunya tidak pernah melihatnya lagi dan mengetahui keberadaannya
hingga saat ini sama sekali tidak diketahui. Pada tahun 2002, polisi Kolombia meluncurkan perintah penangkapan Interpol terhadap Lopez atas pembunuhan baru di El Espinal yang sesuai dengan modus operandi dari kejahatan awalnya. Ada juga desas-desus yang berbeda yang mengklaim bahwa Lopez tinggal di Departemen Tolima, Kolombia sebagai seorang tunawisma di Bogota, atau bahkan dia telah dibunuh setelah beberapa kerabat korban memberikan hadiah untuk kepalanya. Demikianlah kisah Pedro Alonso Lopez yang saat ini masih buron. Meskipun dia telah atau akan mulai membunuh lagi, tetapi keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui. Terima kasih telah menyimak video ini sampai tuntas. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.